Cordoba, Spanyol. Kota yang dulu pernah menjadi ibu kota Spanyol Islam ini pernah menjadi kota yang paling maju di seluruh Eropa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada zaman keemasan itu, para pelajar di seluruh dunia berkumpul di sini untuk membuat satu peradaban yang tidak dapat disaingi oleh dunia yang lain. Seperti ratusan tahun yang lalu, Cordoba masih terkenal. Sekarang ini Cordoba menjadi kota yang paling sering dikunjungi di Spanyol. Wisatawan dari jauh dan dekat datang untuk melihat sendiri jejak kebudayaan besar yang pernah ada di sini. Pada awal abad 10, saat pemerintahan Abdurrahman III, Cordoba mencapai puncak kemakmurannya dan mampu bersaing dengan Damaskus dan Baghdad di bidang aktivitas intelektualnya. Banyak orang yang pindah ke sini karena kota ini dikatakan sangat nyaman untuk ditinggali dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Eropa. Seperti dulu, hari ini Cordoba menarik banyak pelajar dari luar Spanyol. Dalam perjalanan ini, kami bertemu dengan Yakub Mutino Russo, 22 tahun, seorang pelajar Portugis yang sedang belajar bahasa Arab. Yakub mengundang kami untuk mengunjungi universitas tempat ia belajar. Ibarat tahu bahwa Cordoba adalah pusat ilmu pengetahuan. Dulu pernah ada kalimat terkenal, "Jika buku yang mau Anda jual, maka pergilah ke Cordoba." Walaupun kesempurnaan Cordoba di dunia ilmu pengetahuan telah lama hilang, Yakub Russo percaya bahwa sejarah ini akan terulang dengan sendirinya. Dia dan temannya bekerja keras untuk membuat Cordoba berkembang lagi menjadi pusat ilmu Islam di Eropa. Untuk itu, jalan yang dihadapinya tidaklah mudah. Kami berbicara dengan Yakub tentang bagaimana ia tertarik dengan Islam. I was very interested learning Arabic, and I went to a mosque in Lisbon, and I started to learn Arabic. After I contact with brothers from Mozambique, from Guinea, or from Pakistan, and I contacted with relationships in Islam, and in one Ramadan in 93, 94, 94. After the Maghrib, I ate the dinner all together, and for me it was very strong and very important to see how is the Islam. After I came here to Cordoba to study in the university. And I became Muslim. Lalu kami menanyakan reaksi orang tuanya. With my mother, she jokes with me. She calls me Bedouin or Arabic, and it's funny. With my father is not so well, but there is no problem. Alhamdulillah, they help me in my studies. Berry yang digunakan untuk pakan ulat sutra. Air yang bersumber dari hujan, sumur-sumur, sungai-sungai, dan juga dari atas bukit dikumpulkan di dalam bendungan dan digunakan untuk kepentingan hortikultura dan kebutuhan sehari-hari. Teknik hortikultura ini menjadikan Spanyol negara bagian yang paling maju dibandingkan daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Islam. Kekhalifahan Islam di barat ini juga lebih sempurna di bidang seni. Ini jika dibandingkan dengan ahli-ahli Visigot sebelumnya. Perbedaan dasar antara pemimpin-pemimpin Islam dan Visigot adalah cara mereka mengeksploitasi tanah. Mereka memperkerjakan masyarakat kelas pertama sebagai pekerja, sementara pemerintahan Islam pada masanya tidak hanya menambah hasil panen,
tapi juga membagi pendapatan secara merata di antara para petani berdasarkan kontribusinya. Museum ini juga memberikan model Masjid Cordoba yang dapat menampung 100.000 orang dalam sekali waktu. Modelnya menggambarkan situasi Cordoba pada abad 10 ketika azan dikumandangkan oleh muazin dari puncak menara. Asyhadu an la ilaha illallah. 5 kali sehari panggilan sholat itu dikumandangkan untuk mengingatkan para pemeluknya untuk menyembah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Karena tidak ada paksaan dalam Islam, orang-orang non-muslim diizinkan untuk melakukan praktek agama mereka. Kota ini masih ada sebagai museum yang terbuka bagi orang-orang yang ingin merenunginya. Banyak bagian Cordoba yang tidak tersentuh. Gedung-gedung tua dan jalan-jalan berliku menjadi bagian kehidupan orang-orang dari generasi ke generasi. Terdengar dari menara di Masjid Cordoba. Seperti biasanya, sholat Jumat diadakan di musola yang ada di Universitas Islam Internasional Ibnu Rushd, beberapa ratus meter dari Masjid Cordoba. Hari ini kami puas melihat bagaimana generasi muda Muslim di Cordoba berusaha keras untuk memenuhi kewajiban Islam. Walaupun banyak tantangan di luar, universitas ini adalah tempat bagi mereka untuk bertemu satu dengan yang lainnya untuk menghadapi tantangan itu. Siapa tahu suatu hari nanti akan muncul sarjana-sarjana Islam besar lainnya, seperti yang dihasilkan oleh Cordoba 1000 tahun lalu. Bagi Yakub dan istrinya Maria, di depan mereka telah menanti perjalanan berliku. Tidak seperti sebelumnya, agama Islam mereka masih tidak dikenal, atau bahkan disalahartikan oleh banyak orang. Era emas Cordoba telah lama lewat. Mungkin sudah terlalu lama bagi Yakub dan Maryam untuk benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Tapi paling tidak, satu hal yang mereka yakin, hanya dengan menjalankan Islam, maka kebudayaan besar lainnya akan terjadi.